Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Hari ini rencananya Ibu akan melaksanakan coaching ya. Iya betul sekali Pak. Kalau boleh tahu dengan siapa? Saya mau melaksanakan coaching hari ini sama Pak Dodi Pak. Sama Pak Dodi ya. Kebetulan hari ini saya diminta untuk menjadi supervisor Ibu. Nanti dalam kegiatannya saya akan mengobservasi kegiatan coaching yang Ibu dan Pak Dodi lakukan. Baik. Kalau boleh saya tahu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Sebetulnya kompetensinya ingin saya kembangkan semua ya Pak ya, dari mulai mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh, kemudian bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu ya Pak ya. Mungkin secara spesifiknya saya ingin saja semua gitu, ini saya kembangkan semua. Tetapi ketika kita sudah bisa mendengarkan penuh, otomatis kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu Pak. Luar biasa ya Ibu. Terus untuk indikator itu sendiri ketercapaiannya itu di mana? Kalau boleh saya tahu. Indikator ketercapaiannya ketika saya mampu memberikan solusi dari apa yang Pak Dodi hadapi gitu ya Pak ya. Saya berharap hari ini saya dan Pak Dodi bisa mengambil sebuah solusi untuk permasalahan Pak Dodi seperti itu mungkin Pak. Ya, sudah ada rencana mungkin untuk kegiatannya itu kapan? Baik, kegiatannya akan dilaksanakan hari ini. Kebetulan saya udah ada janji sama Pak Dodi hari ini. Mungkin beliau dalam perjalanan menuju ke sini. Oke. Ya sudah, sambil menunggu, semoga saya doakan semoga coaching Ibu dengan Pak Dodi bisa berjalan dengan Baik, amin. ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Dodi. Apa kabar Bu hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak. Ini maaf Bu mau ganggu waktunya, boleh nggak Bu? Boleh, makasih silakan. Jadi gini Bu ya, Iya. di sekolah saya itu banyak siswa, nggak banyak lah di antaranya gitu, yang kurang disiplin gitu, seperti berpakaian kurang sesuai dengan aturan, Iya. rambutnya pada gondrong seperti itu. Nah, kemudian kalau sepatu tidak berwarna hitam gitu Bu. Eh, Jadi Pak Dodi ini di sekolahnya anak-anaknya kurang disiplin ya Pak ya. Iya betul. Rambutnya ada yang gondrong, sepatu tidak sesuai dengan aturan. Nah, mohon apa sebelumnya nih, dari obrolan kita hari ini, apa sih yang Bapak harapkan gitu? Yang saya harapkan sih dengan saya ngobrol dengan Ibu, Ya, saya bisa mengungkapkan permasalahan dan juga sekaligus supaya nanti ada saran atau solusi gitu Bu. ya, baik ya Pak ya, supaya Bapak mendapatkan solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi saat ini ya Pak ya. Iya betul. Betul sekali. Nah, begini Pak, menurut Bapak apa sih yang mempengaruhi anak tersebut sehingga tidak disiplin seperti itu Pak? Pengaruhnya sih ya mungkin karena udah kebiasaan dari dulunya mungkin Bu. Karena saya kan di sekolah tersebut itu baru 3 tahun ya di sekolah tersebut. Ya. Pas masuk ke sana anak-anak sudah seperti itu gitu Bu. Gitu ya Pak, itu situasi yang Bapak hadapi saat ini ya Pak ya. Iya. Banyak anak yang tidak disiplin ketika Bapak masuk ke sekolah tersebut, dari awalnya memang sudah seperti itu ya Sudah Pak ya. seperti itu gitu. Nah, jadi apa sih yang Bapak harapkan dari situasi seperti itu? Bapak pengen mengharapkan apa gitu dari yang Bapak hadapi saat ini gitu? Apa harapan Bapak gitu? Nah, harapan saya sih Bu, anak-anak yang sebagian seperti itu gitu ininya sih merubah gitu ya, merubah kebiasaan-kebiasaan dulunya yang seperti itu gitu, supaya berpakaian sesuai dengan aturan, kemudian rambutnya juga dipotong sesuai dengan sebagai dia sebagai pelajar gitu, kemudian sepatunya ya, sepatu yang berwarna hitam sesuai dengan sepatu yang diharuskan sebagai pelajar gitu. Iya, betul saya Pak, itu mungkin harapan guru-guru yang ada di seluruh Indonesia mungkin ya Pak ya. Iya. Mengharapkan anak-anaknya, peserta didiknya disiplin dalam segala hal ya Pak ya, bukan dalam peraturan cara berpakaian saja ya itu ya Pak ya.
kemudian nih Pak, itu kan yang Bapak harapkan ya Pak ya, ingin anak-anak semua disiplin di sekolah Bapak. Nah, untuk gini ya Pak, kan untuk mencapai hal itu pasti Bapak mendapatkan hambatan dong ya Pak ya, ada hambatannya. Iya. Dan ketika Bapak mendapatkan hambatan itu, solusinya itu bagaimana Pak? Solusinya sih, jadi yang akan saya lakukan mungkin pertama menghubungi wali kelas anak tersebut ya, Iya. menghubungi wali kelas anak tersebut, menanyakan ke wali kelas anak tersebut sama enggak penilaiannya dengan saya gitu, bahwa anak tersebut memang dalam berdisiplin itu kurang gitu. Nah, setelah kita koordinasi dengan wali kelas, Iya. saya juga berkoordinasi dengan guru bimbingan konselingnya juga gitu. Kita berkoordinasi supaya gimana sih gitu anak tersebut bisa disiplinnya gitu bertambah gitu. Jadi baik gitu. Iya, jadi seperti itu ya Pak. Itu bagus sekali ya Pak, dengan Bapak berkoordinasi dengan guru apa? BK. Dengan guru BK Iya, ya Pak. Itu dengan menurut wali saya kelasnya. dengan wali kelasnya juga, itu menurut saya bagus sekali ya Pak ya. Nah, Bapak kan mempunyai rencana seperti itu ya Pak ya. Kedepannya Bapak akan seperti itu. Iya, Nah, iya. kapan rencana itu akan Bapak lakukan? Sebetulnya sudah dilaksanakan sih Bu, mulai dari sekarang dan sampai seterusnya. Mungkin kalau masih ada siswa yang kurang disiplin itu akan saya lakukan terus gitu, Iya. koordinasi dengan wali kelas, dengan guru BK juga. Iya, bagus sekali ya Pak. Mungkin kita harus jangan bosan-bosan ya Pak ya. Iya. Kemudian mungkin harus secepatnya dilakukan supaya apa yang Bapak harapkan itu tepat terwujud ya Pak ya. Iya betul. Kemudian ini Pak, ukuran keberhasilan dari rencana aksi Bapak itu apa gitu Pak? Keberhasilannya sih jadi wali kelas dengan guru BK mau diajak berkoordinasi gitu dan melihat perubahan anak-anak tersebut menjadi sedikit demi sedikit berubah lah gitu. Iya. Kalau sekaligus untuk berubah sih memang terlalu muluk lah harapan saya gitu ya. Jadi sedikit demi sedikit lah gitu berubah dalam cara berpakaian atau dalam penampilan, dalam rambutnya tidak gondrong lagi gitu. Iya, begitu ya Pak, itu ukuran keberhasilan Bapak ya Pak ya. Iya. Nah, kemudian nih Pak nih, dari apa nih komitmen Bapak terhadap rencana aksi tersebut? Komitmen sih selalu berkoordinasi Iya. ya, selalu berkoordinasi terus menerus dilakukan dengan wali kelas juga Betul. dengan guru BK. Nah, kemudian ya tindak lanjutnya sih mungkin kita lakukan kerjasama ya dengan guru wali kelas dan juga dengan guru BK untuk memberikan pengertian kepada anak yang kurang disiplin tersebut. Ya, betul. Ya, menurut saya itu bagus ya Pak ya, yang akan Bapak lakukan itu sebagai tindak lanjut supaya tujuan Bapak itu untuk mendisiplinkan anak itu tercapai ya Pak ya. Iya. Seperti itu. Nah, dari pertemuan, dari ngobrol-ngobrol kita saat ini nih, jadi apa yang dapat Bapak simpulkan? Yang dapat saya simpulkan setelah ngobrol sama Ibu nih ya, saya merasa sedikit lega juga nih Bu, sudah bisa menyampaikan permasalahan ke Ibu. Alhamdulillah ada solusi-solusi yang akan saya lakukan nanti supaya permasalahan saya mengenai disiplin siswa ini bisa diatasi lah. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Kalau Bapak mendapatkan solusi dari apa yang kita perbincangkan hari ini ya Pak ya, mudah-mudahan saya doakan kedepannya Bapak bisa mewujudkan, bisa melaksanakan rencana Bapak tersebut ya Pak ya. Amin, amin. Iya, baik Bapak, terima kasih. Sama-sama Bu, terutama saya yang harus berterima kasih ke Ibu. Iya. Karena saya sudah Iya, merasa terbantu, curhat saya ya bisa didengar sama Ibu gitu. Terima kasih Bu, mungkin saya telah mengganggu waktu Ibu, mohon maaf sebelumnya juga, dan semoga Ibu kedepannya nanti tidak berkeberatan kalau saya akan
menghubungi ibu lagi ya Bu ya. Bapak silakan. Dan saya juga penasaran nih Pak, saya juga bisa menghubungi Bapak kembali mungkin ya nanti Bapak sejauh mana, nanti saya tanya Pak udah berasa atau belum gitu ya Pak. Nggak apa-apa Bu, silakan Bu, Iya. dengan senang hati Bu. Iya, dan nanti saya juga mungkin punya permasalahan, nanti bisa curhat, bisa cerita juga sama Bapak ya. Iya, Kita sama-sama, saling sharing aja ya sama-sama Pak. ya ya. Baik Pak. Enggak. Baik, Bu Ade, tadi Ibu sudah melaksanakan coaching ya dengan Iya. Pak Dodi. Perasaannya gimana? Perasaannya senang sih Pak, bisa sharing, berbagi gitu. Nah ya, kemudian dari kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan yang tadi, sehingga menjadi sebuah refleksi untuk diri Ibu juga kan, bukan hanya coach ya. Kira-kira sesuai dengan tujuan Ibu terhadap kompetensi pencapaian indikator yang sudah dilaksanakan dalam coaching tadi bagaimana? Kalau menurut saya ya Pak ya, saya berusaha untuk memenuhi semua indikator itu, dari mulai tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan kemudian yang terakhir itu Tanggung jawab. tanggung jawab. Itu saya sudah berusaha untuk menggali dari coach saya tadi ya Pak ya, Pak Dodi. Saya sudah berusaha untuk menggalinya, dan itu menurut saya ya sudah ada sedikit apa ya Pak, kemajuan gitu. Bagaimana cara saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti ya Pak ya, bagaimana kemudian saya juga menjadi pendengar aktif. Setelah mendengarkan aktif, pasti saya bisa memberikan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Kemudian saya selalu berusaha present ya Pak ya, selalu kehadiran penuh di saat melakukan coaching tersebut ya. Begitu. Ya betul, karena saya juga tadi memperhatikan ketika Ibu sedang melakukan coaching bersama Pak Dodi ya, saya rasa posisi Ibu ketika menjadi coach sudah sesuai dengan alur kita. Iya Pak. Kemudian Ibu juga sudah memasukkan dasarnya juga ya, di situ adanya kemitraan, kemudian Ibu juga memaksimalkan potensi dari coach ya, kemudian bisa menggali informasi dari Iya. pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sudah diberikan untuk coach. Kemudian saya juga melihat bahwa kompetensi yang Ibu kembangkan itu saya rasa memang sudah maksimal, semuanya sudah terpenuhi. Namun sejauh ini saya lihat memang kegiatan coaching yang Ibu lakukan tadi bersama Pak Dodi itu memang sudah berjalan dengan baik ya, dengan lancar. Dan coach sendiri bisa menemukan solusinya tadi ya, terkait dengan permasalahan disiplin siswa yang kurang bagus di sekolahan Pak Dodi seperti itu. Nah, baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya sama-sama. dan sudah menjadikan saya sebagai supervisor untuk mengobservasi kegiatan coaching kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak waktunya Ibu. Selamat beraktivitas kembali.